Mengapa kebakaran sering terjadi? Lebih dari 70% kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Padahal, jika terjadi korsleting listrik, Sikring atau MCB akan otomatis memutus arus listrik sehingga tidak menimbulkan kebakaran. Lalu, mengapa banyak berita menyebut kalau korslet listrik berujung pada kebakaran rumah? Namun ada kalanya alat pengaman tidak bekerja saat terjadi korslet. Nah, ini adalah akibat jika KWH meter atau Sikring diotak-atik sendiri. Salah satunya apabila MCB yang ada di KWH meter diganjal atau dibypass untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya kontrak. Apalagi jika pelanggan menyambung langsung listrik dari jaringan PLN seperti yang sering dilakukan untuk pos keamanan. Waduh, tindakan ini juga sangat berbahaya karena tanpa pengaman. Musim kemarau panjang sering mengakibatkan alat-alat elektronik di rumah lebih mudah panas. Alat elektronik yang panas ini juga membahayakan karena bisa mengakibatkan ledakan kecil atau bahkan besar. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengamankan instalasi listrik di rumah agar terhindar dari kebakaran? Cek instalasi arus listrik maksimal setiap 10 tahun sekali. Jangan sampai ada kabel rusak karena panas atau karena digigit tikus atau karena alasan lain. Serahkan kepada pekerja instalatir yang paham instalasi listrik rumah. Putus aliran listrik di rumah dengan mematikannya langsung dari Sikring panel pusat di rumah. Jika api telah menjalar atau sedikit membesar, gunakan alat pemadam api. Jangan gunakan air atau alat lain jika listrik belum mati. Sekarang akan kita lihat produk baru dari GoGo. Ini adalah pengawas KWH meter. Mari kita pasang. Ya, sudah kita pasang alatnya. Jadi cara pemasangannya nanti ini ada kabel 3. Satunya input dari meteran sebelum masuk ke MCB, kita masukkan ke sini, terus outputnya kita masukkan ke dalam MCB, terus keluar ke beban ke seluruh instalasi rumah. Mari kita lihat ke fungsinya, kegunaannya. Fungsi utama alat ini adalah untuk memantau langsung keadaan terkini dari kelistrikan di rumah. Bisa diketahui dengan dari menu awal ini kita lihat parameter tegangan listrik, arus listrik ataupun daya. Nah, di menu utama ini terlihat semua parameternya 79,09 watt atau daya 0,39 ampere dan 224,48 voltase. Untuk dari sini juga kita bisa mematikan atau menyalakan listrik di rumah. Tekan saja tombol off-nya. Nah, ini langsung instalasi di rumah akan mati ataupun kita nyalakan. Nah, di sini juga kita bisa mengatur jadwalnya, kapan listrik rumah akan bisa dinyalakan atau matikan secara otomatis, ada pengaturan timernya. Kita lihat di schedule-nya. Nah, ini adalah settingan kapan dia nanti mati, tanggal ini 31, dan kapan nanti dia akan kembali on. Kita juga bisa melihat laporan biaya listrik terpakai ataupun jumlah listrik yang terpakai harian ataupun bulanan. Nah, tentunya harus kita setting dulu parameternya. Misal sini kita lihat. Nah, di sini adalah biaya tagihan 1.467 per kWh meter untuk listrik 1.300 sampai 6.600 watt non subsidi. Sekarang kita lihat berapa tagihan untuk bulan ini. Nah, ini adalah laporan untuk pemakaian setiap harinya, tanggalnya di bawah grafiknya itu 25 sampai 29, dan grafik sebelah kirinya itu kenaikan itu adalah daya terpakai totalnya, dan rekapitulasinya dari grafik ini terlihat tagihannya total pemakaian listriknya adalah 21,64 kWh dan biayanya adalah 31.750.000. Sekarang yang terpenting dan
utama dari alat ini juga adalah adanya proteksi atau perlindungan terhadap kebocoran listrik atau konsleting listrik ataupun overload. Sebelumnya kita setting dulu batas-batasan yang diizinkan untuk misalnya watt listriknya berapa watt terpakai total dari seluruh instalasi rumah itu kita tentukan berapa wattnya total dan berapa arus listriknya ataupun tegangan listriknya yang masih bisa ditoleransi. Nanti jika ada kelebihan dari parameter ini maka listrik akan otomatis dimatikan atau shutdown dari sistem. Setelah kita atur seperti ini, kita lihat sekarang kita praktekkan untuk misalnya ada terjadi kelebihan listrik ataupun kelebihan daya. Sekarang kita coba kita kasih beban lebih, apa yang terjadi. Nah, ini sistemnya akan mati secara otomatis. Ya, ini setelah kita nyalakan bisa nyala. Kita coba bebannya kita aktifkan lagi, beban lebihnya. Nah, sistem mati lagi.